Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai pembahasan tentang pendekatan normatif konstitusi RIS 1950. Baik, sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri masing-masing, yaitu dimulai dari saya. Saya Khairul Dityawan Fadlur Rahman dari kelas A Indralaya. Selanjutnya silahkan. Saya Muhammad Mas Agung Putra dari Indralaya kelas B. Silakan Saya selanjutnya. Hansyati dari Hansyati Rinanto, Indralaya kelas A. Saya Malik Fajar Ramsyah dari Indralaya kelas A. Saya Raden Tegar dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Renaldi dari kelas A Indralaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan normatif Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1950. Pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari UUD 1945 ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer yang bertanggung jawab. Kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Namun, demikian pada konstitusi RIS, ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada Baik, saya akan menyampaikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS disahkan pada tanggal 29 Oktober 1994. Ini merupakan hasil dari suatu kesepakatan. Konferensi meja bundar merupakan hasil dari suatu kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda saat Undang-Undang 1945. Nuansa yang menyelimuti kedaulatan suatu negara baru yang diwakili oleh pemerintahnya. Atas pengutamaan itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak warga negara, terutama hubungan warga negara atau masyarakat dengan sumber daya alam, belum menjadi tema yang penting, dijabarkan lebih jauh dan konkret. Keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya tidak mendapatkan tempat di dalam konstitusi ini. Salah satu ketentuan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya adalah pasal 47 konstitusi RIS yang berbunyi peraturan-peraturan ketatanegaraan negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada berbagai persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah
mereka dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan itu secara demokratis dalam daerah-daerah otonom. Namun delegasi peraturan itu tidak pernah muncul dalam usia konstitusi RIS yang sangat singkat, tidak sampai 1 tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah mengganti konstitusi RIS dengan mengundangkan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau Undang UUDS 1950. Adapun perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke KRIS, sebagaimana telah dijelaskan tadi, paling tidak ada beberapa poin penting. Pertama, perubahan yang dilakukan tidak atas dasar keinginan pemerintah Indonesia sendiri, melainkan perundingan atau kompromi antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Baik, hanya itu. Mungkin silakan yang ingin menambahkan atau melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menambahkan negara federal atau serikat adalah tata cara kenegaraan yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. Kemudian dijelaskan bahwa negara federal terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berwenang dalam urusan moneter, pertahanan keamanan atau atas ancaman dari luar, dan berbagai urusan luar negeri yang berkaitan dengan negara secara utuh. Negara federal adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan perlengkapannya yang cukup, dengan kepala negara sendiri, dengan pemerintah sendiri, dan dengan bahan-bahan legislatif dan yudikatif sendiri. Pada konferensi antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan negara Indonesia Serikat sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri federalisme. Ketiga, akan dibentuk 2 bahan perwakilan, yaitu sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara, bagian atau senat. Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Keempat, pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar antara Muhammad Atta dan Moh Rohem dengan Van Marseveen di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Saya rasa cukup. Ada yang ingin menambahkan? Saya akan melanjutkan dari Saudara Fajar tadi. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS 1949 adalah federal. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menurut UUD 1945 ke bentuk federal menurut Konstitusi RIS 1949 merupakan hasil dari perundingan antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Belanda yang ketika itu ingin menjajah kembali Indonesia dengan alasan Indonesia dulunya adalah bagian sah dari kerajaan Belanda. Namun, diambil alih oleh Jepang karena Belanda yang bergabung dengan sekutu-sekutunya kalah perang terhadap Jepang pada 1941. Sistem parlemen menurut Konstitusi RIS adalah bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Senat mewakili daerah-daerah bagian dan setiap daerah bagian diwakili oleh 2 anggota dalam Senat. Setiap anggota Senat mempunyai 1 suara dalam Senat. Anggota Senat tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah bagian dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakyat yang memuat 3 calon untuk tiap-tiap kursi. Bisa menjadi anggota Senat jika berumur minimal 30 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang keanggotaannya dipilih melalui pemilu dan menurut pasal 98 Konstitusi RIS. Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 150 anggota. Bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika telah berusia 25 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan. Pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950,
Bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Binnenkomstfederal Overleg atau BFO pada Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara barat. Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Itu saja, ada yang mau menambahkan? Ya, saya Muhammad Renaldi akan menambahkan tentang konstitusi RIS. Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi itu berlaku di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 hingga berubah lagi dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tahun 1949, bentuk negara kesatuan Indonesia berubah menjadi negara serikat. Negara serikat yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat itu dilakukan oleh DPR, pemerintah, dan Senat. Sistem pemerintahan Indonesia yang dahulu presidensial berubah menjadi parlementer yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri. Sifat Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Meskipun namanya tidak memakai kata sementara, namun Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini dimaksudkan masih bersifat sementara. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Konstitusi RIS pada pasal 186 yang berbunyi, Konstituante, sidang pembuat konstitusi, bersama-sama dengan pemerintah selakas-lakasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Sifat kesementaraan ini kiranya disebabkan karena pembentuk UUD merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah undang-undang dasar. Selain daripada itu, pula bahwa pembuatan UUD ini konstitusi RIS dilakukan dengan tergesa-gesa, sekedar dapat memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya negara federal. Itu sebabnya maka konstitusi RIS itu sendiri kemudian akan dibentuk suatu badan konstituante yang bersama-sama pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang baru sebagai undang-undang tetap yang lebih representatif. Konstitusi RIS terdiri atas mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Inti Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri 6 bab dan 197 pasal. Daerah negara RIS terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah menurut status quo dan daerah satuan kenegaraan yang tegak sendiri, dan daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kawan-kawan yang telah menyampaikan penjelasan materinya masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang konstitusi RIS. Adanya keinginan dari pemerintah Belanda untuk kembali menduduki Indonesia, maka menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Penyelesaian konflik ini dilakukan oleh pihak PBB dengan adanya pengadaan konferensi meja bundar atau KMB. Dan salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Setelah itu, pada tanggal 27 Desember 1949, sudah dibentuk dan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi RIS ini memiliki sifat hanya sementara saja, dengan ketentuan bentuk negara federal. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, dengan daerah yang sudah ditentukan dalam konstitusi tersebut dan juga terdapat pengaturan hubungan negara dengan rakyat. Pemberlakuan konstitusi RIS hanya 8 bulan, yaitu mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Ketika tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia sudah kembali dalam bentuk kesatuan. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan masyarakat untuk kembali ke dalam bentuk kesatuan. Jadi, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini mempunyai 197 pasal dan ada 6 bab. Dan di bab pertama ada beberapa bagian. Saya tidak menjelaskan semua beberapa pasal dan semua bagian. Saya akan menerangkan sedikit saja. Yang pertama, bagian 1, bentuk negara dan kedaulatan. Pasal 1, ayat 1, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Ayat 2, kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Lalu bagian 2, daerah negara, pasal 2. Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama. A. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari tahun 1948. Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dengan pengertian bahwa status quo ASEAN Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku. Negara Sumatera Selatan. B. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Lalu bagian 3, lambang dan bahasa negara, pasal 3 ayat 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat ialah bendera sang merah putih. Pasal ayat 2, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya. Ayat 3, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Pasal 4, bahasa resmi negara Republik Indonesia Serikat ialah bahasa Indonesia. Lalu ada bagian 4, kewarganegaraan dan penduduk negara. Pasal 5, ayat 1. Kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh Undang-Undang Federal. Ayat 2, perwarganegaraan naturalisasi dilakukan oleh atau dengan kuasa Undang-Undang Federal. Undang-Undang Federal mengatur akibat perwarganegaraan terhadap istri orang yang telah diwarganegarakan dan anak-anaknya belum dewasa. Pasal 6, penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal. Lalu ada bagian 5, hak dan kebebasan dasar manusia. Pasal 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang. Ayat 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Ayat 4, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar diperkenakan kepadanya menurut hukum. Lalu ada bagian 6, asas-asas dasar, pasal 34. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga dijamin kebebasan mengeluarkan suara. Sekian dari penjelasan bab 1. Saya tidak menjelaskan semuanya. Mungkin bisa dibaca di buku pasal konstitusi Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh, ya silahkan yang ingin melanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan yaitu di bab 2, yaitu Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian. Yang pertama yaitu bagian pertama,
yaitu ada di pasal 45, yaitu tatanan dan cara menjalankan pemerintahan daerah-daerah bagian haruslah menurut cara demokrasi, sesuai dengan asas-asas yang termaksud dalam konstitusi ini. Ada juga di pasal 46 yaitu tentang negara. Negara yang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal. Kedua, undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah-daerah yang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak kekuasaan dan kewajiban negara. Dan ada juga di pasal 47, aturan keternegaraan negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada berbagai persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka itu, dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan persekutuan secara demokratis dalam daerah otonom. Dan ada di bagian kedua, pembagian penyelenggaraan pemerintah antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah bagian. Di bab pertama, yaitu di pasal 51, pertama, penyelenggaraan pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam lampiran konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang kedua, lampiran penyelenggaraan pemerintah yang tersebut dalam ayat 1 diubah, baik atas permintaan daerah-daerah bagian bersama-sama ataupun atas inisiatif pemerintahan federal. Dan yang ketiga, perundang-undangan federal selanjutnya akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah yang dibebankan kepada federasi dengan semestinya. Dan yang keempat, segala penyelenggara pemerintah yang tidak masuk dalam penetapan pada ayat-ayat di atas adalah kekuasaan daerah. Dan ada di pasal 53 menjelaskan tentang dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya, daerah-daerah bagian tersebut dapat bekerja bersama menurut aturan umum yang ditetapkan Undang-Undang Federal. Aturan itu menentukan pula campur tangan Republik Indonesia Serikat yang boleh jadi dilakukan dalam hal itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Di sini ada beberapa alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat. Yang pertama Presiden, yang kedua Menteri-Menteri, yang ketiga Senat, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kelima Mahkamah Agung Indonesia, dan yang keenam Dewan Pengawasan Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bagiannya serta pasalnya. Mungkin beberapa pasal yang akan saya sebutkan, selebihnya bisa dibaca di website. Bagian pertama yaitu pemerintah. Pasal 68, Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Yang kedua, di mana-mana dalam konstitusi ini disebut pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. Yang ketiga, pemerintah berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain. Untuk di bagian kedua, yaitu Senat, pasal 80, Senat mewakili daerah-daerah bagian. Yang kedua, setiap daerah bagian mempunyai 2 anggota dalam Senat. Yang ketiga, setiap anggota Senat mengeluarkan 1 suara dalam Senat. Berikut bagian ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat di pasal 98. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100. Dan untuk bagian keempat, yaitu Mahkamah Agung di pasal 113, menjelaskan maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang Federal. Untuk di bagian kelima, yaitu Dewan Pengawasan Keuangan di pasal 115, untuk pertama-tama kali dan selama Undang-Undang Federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Setelah ini akan dilanjutkan oleh saudara teman saya. Persilakan. Ya, saya Muhammad Renaldi akan menjelaskan tentang bab 4 pemerintahan. Bab 4 pemerintahan bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum. Pemerintah pasal 117. Pemerintah federal atas Indonesia sekadar tidak diwajibkan pada alat-alat perlengkapan yang lain dijalankan oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus supaya konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-aturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat dijalankan. Dan banyak pasal-pasal lain yaitu pasal 117 hingga pasal 126 yang memberikan pernyataan tentang bagian 1 yaitu ketentuan-ketentuan umum. Bagian 2 tentang perundang-undangan. Pasal 127. Kekuasaan perundang-undangan federal sesuai dengan ketentuan bagian ini dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Sekadar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal yang khusus mengenai 1, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah tersebut dalam pasal 2. Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnya. Dan bagian 2 tentang perundang-undangan dari pasal 127 hingga ke pasal 143 yang menjelaskan tentang perundang-undangan. Bagian 3 tentang pengadilan. Bagian 3 tentang pengadilan dimulai dari pasal 144 yaitu perkara perdata dan perkara hukuman perdata semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atau atas kasus undang-undang termasuk dalamnya hakim daerah, swapraja, hakim adat dan hakim agama. 2. Mengangkat dalam jabatan kehakiman yang diadakan dengan atau kuasa undang-undang didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, kecakapan, dan kelakuan tak bercela yang ditetapkan dengan undang-undang. Memperhentikan, memecat untuk sementara, dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang. Bagian 3 pengadilan yaitu dari pasal 144 hingga ke pasal 163. Bagian 4 tentang keuangan. Babakan 1, hak uang, pasal 164. Dimulai 1, di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan Undang-Undang Federal. Satuan hitung untuk menyatakan alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan Undang-Undang Federal. 3. Undang-Undang Federal mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu. 4. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank arus sirkulasi. Bagian 4 tentang keuangan dimulai dari pasal 164 hingga ke pasal 173. Bagian 5 tentang perhubungan luar negeri. Pasal 174 menyatakan pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar negeri. Pasal 175 Presiden mengadakan dan sahkan segala perjanjian dan persetujuan lain dengan negara-negara lain, kecuali jika ditentukan lain dengan Undang-Undang Federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan jika sudah disetujui dengan undang-undang. Bagian 5 tentang perhubungan luar negeri dari pasal 174 hingga pasal 178. Bagian 6 pertahanan kebangsaan dan keamanan umum. Undang-undang pasal 179. Undang-Undang Federal menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga negara yang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnya. Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan kecualinya. Bagian 6 tentang pertahanan kebangsaan dan keamanan umum dimulai dari pasal 179 hingga pasal 185. Itulah bab 4 yang bisa saya jelaskan. Selebihnya Anda bisa lihat sendiri di pasal-pasal dan bab dan pasal-pasal yang ada di Konstitusi RIS. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang bab 5, Konstituante. Konstituante atau sidang pembuat konstitusi bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Itu adalah pasal 186. Pasal 187, 1. Rancangan konstitusi dibuat oleh pemerintah dan dengan amanat presiden disampaikan kepada konstitusi untuk musyawaratkan demi sidang itu berapat.
2. Pemerintah menjaga supaya rancangan konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia, Indonesia Serikat dari negara-negara sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagai yang akan dinyatakan dengan cara demokrasi menurut yang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46. 3. Berkenan dengan menjalankan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang tersebut dalam ayat yang lalu. Undang-Undang Federal akan mengadakan tindakan-tindakan yang perlu sehingga pernyataan suara rakyat yang diperlukan diperoleh dalam 1 tahun sesudah konstitusi ini mulai berlaku. Pasal 188. 1. Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97 dengan anggota-anggota luar biasa banyak jumlah anggota biasa majelis itu. Masing-masing anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau diangkat dengan cara yang sama sebagai anggota biasa. Ketentuan yang berlaku bagi anggota-anggota biasa berlaku pula bagi mereka itu pemerintah mengadakan persediaan sekedar perlu dengan mufakat dengan daerah-daerah bagian. Untuk menjamin supaya anggota-anggota luar biasa, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditunjuk pada waktunya. 2. Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Keduanya dengan jumlah anggota 2 kali lipat itulah konstituante. 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ialah Ketua Konstituante. Ketua Senat ialah Wakil Ketua. 4. Yang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ayat 3 dan 4, 95 dan 105 berlaku demikian juga bagi konstituante. 5. Rapat-rapat konstituante terbuka bagi umum, kecuali jika dianggap perlu oleh ketua menutup pintu ataupun jika sekurang-kurangnya 25 anggota menuntut hal itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 5. Terima kasih. Ya, baiklah, Baik, saya akan kawan-kawan. membacakan bab 6, perubahan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Bagian 1, perubahan. Pasal 191 dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 51 ayat kedua, maka konstitusi ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuannya. Hanya diperkenakan atas kuasa undang-undang federal, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat. Tidak diperbolehkan bermufakat ataupun mengambil keputusan tentang unsur untuk itu. Jika tidak sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat. 2. Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama. Dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan bagian 2 bab 6. 3. Usul undang-undang untuk mengubah konstitusi ini atau menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun oleh Senat dengan sekurangnya 2/3 jumlah suara anggota yang hadir. Jika usul itu dirundingkan lagi menurut yang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat menerima dengan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah suara anggota yang hadir. Pasal 191 ayat 1 dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan-perubahan dalam konstitusi diumumkan oleh pemerintah dengan keluhuran menurut cara yang akan ditentukannya. 2. Naskah konstitusi yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh pemerintah setelah sekedar perlu bab-babnya. Bagian-bagian tiap bab dan pasal-pasal diberi nomor berturut dan penunjukan diubah. 3. Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam konstitusi mulai berlaku dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut konstitusi, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam konstitusi yang tidak memerlukan perundang-undangan atau tindakan-tindakan perjalanan yang lebih lanjut. Bagian 2, ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 192, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri. Selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Pasal 193 1. Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan konstitusi ini,
maka Undang-Undang Federal menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena pasal 1. Pasal 194 sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam ayat 1 pasal 5, maka yang sudah warga-warga Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan yang mengenai penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada piagam pemilihan kedaulatan. Bagian ketiga, ketentuan-ketentuan penutup. Pasal 196, segera sesudah konstitusi ini mulai berlaku, pemerintah mewajibkan suatu atau beberapa panitia yang diangkatnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya bekerja mengikhtiarkan supaya aturan-aturan yang diperlukan oleh konstitusi ini diadakan, serta supaya pada umumnya sekian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan dengan konstitusi. Pasal 197, 1. Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan. Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut cara yang akan ditentukan oleh pemerintah. 2. Jikalau dan sekedar sebelum saat yang tersebut dalam ayat 1, sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menyiapkan penerimaan kedaulatan. Sekalinya atas dasar ketentuan konstitusi ini, maka ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari ini tindakan-tindakannya bersangkutan dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kita masih berada dalam proses pembelajaran. Baik, kita akhiri saja tentang tentang diskusi konstitusi RIS ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.